semua, perkenalkan, saya Reza Septianugroho dari jurusan Administrasi Publik, mahasiswa KKN Tim 2 Undip 2021. Di sini, saya akan menjelaskan tutorial pemakaian dan perawatan termometer dan oximeter dalam kotak Jogotongo. Namun, sebelumnya, saya akan menjelaskan dasar mengapa harus menggunakan kedua alat tersebut. Kondisi sekarang membuat semua orang harus mewaspadai lingkungan sekitar dan tetap memperhatikan kesehatan tubuh, utamanya pada orang yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Isolasi mandiri menjadi pilihan bagi pasien COVID-19 tanpa gejala maupun dengan gejala ringan di tengah terbatasnya daya tampung rumah sakit dalam menangani kasus COVID-19. Dalam hal ini, termometer untuk mengukur suhu tubuh dan oximeter untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah dinilai menjadi dua peralatan penting yang perlu dipersiapkan ketika melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, termometer. Berbeda dengan suhu tubuh corona, suhu tubuh normal manusia terletak pada rentang 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Terlepas dari temperatur di luar, suhu tubuh akan menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Misalnya, udara dingin akan menurunkan suhu tubuh normal. Jika suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, kemungkinan sudah memasuki suhu tubuh corona dan perlu penanganan lebih lanjut oleh dokter. Meskipun kenaikan suhu tubuh belum dijadikan patokan seseorang terkena COVID-19, masyarakat tetap harus berhati-hati. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat demam menjadi salah satu gejala umum COVID-19. Untuk mengukur suhu tubuh corona, cukup tempelkan termometer pada ketiak, mulut, maupun anus. Suhu tubuh corona bisa naik turun, sehingga pengecekan perlu dilakukan selama 14 hari berturut-turut untuk mengetahui terinfeksi atau tidaknya kita pada COVID-19. Yang kedua, oximeter. Saturasi oksigen merupakan nilai yang menunjukkan kadar oksigen di dalam darah. Nilai ini sangat berpengaruh terhadap berbagai fungsi organ dan jaringan tubuh. Pengukuran nilai saturasi oksigen dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan analisis gas darah atau AGD atau menggunakan alat oximeter. Kita juga harus mengetahui level saturasi oksigen dan cara penanganannya. 95-100 dalam kondisi baik. 93-94 perlu berbaring untuk meningkatkan kadar oksigen. Kurang dari 92 perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dokter. Sedangkan kurang dari 80 perlu menggunakan ventilator. Cara sederhana yang bisa kita lakukan saat pasien isolasi mandiri di rumah adalah teknik proning. Ada 3 posisi proning yang bisa dilakukan. Pertama, berbaring di atas perut selama 30 menit. Pada posisi ini, Anda berbaring tengkurap dengan memberikan alas bantal di bawah leher, pinggul, dan kaki. Kedua, berbaring ke sisi kanan dalam waktu 30 menit. Pada posisi ini, gunakan alas bantal di bawah leher, pinggul, dan dijepit kedua kaki. Ketiga, posisi berbaring sambil duduk dalam 30 menit. Pada posisi ini, gunakan penyangga bantal dengan posisi setengah duduk. Juga selama melakukan teknik ini, upayakan berada di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Apabila teknik ini sudah sering dilakukan, namun belum bisa meningkatkan saturasi oksigen dalam tubuh, segera ke Fasienkes terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemakaian termometer. Sebelumnya, kita ambil kapas dan alat pembersih, lalu kita bersihkan kapas terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita buka buka seperti ini, lalu kita bersihkan ujungnya seperti ini.
Setelah bersih, lalu kita hidupkan dengan memencet tombol ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tanda untuk siap digunakan. Kita bisa gunakan ini di ketiak, di mulut, ataupun di anus. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai alatnya sudah tidak berkedip, lalu itu adalah hasilnya. Kalau sudah, kita bisa lepas, kita bisa matikan kembali. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti suhunya sudah stabil. Kita bisa matikan, lalu kita bersihkan kembali ujungnya ya. Kita bisa bersihkan seperti ini, lalu kita tutup kembali. Cara pemakaian oximeter yang benar. Yang pertama, kita hidupkan alat, kita cukup pencet tombol ini sampai ini hidup. Kemudian kita tekan dan kita masukkan ujung jari di sini. Kita hidupkan lagi. Nah, tunggu seperti ini. Kemudian kita lepas. Akan otomatis mati. Sekian tutorial dan kampanye penggunaan kotak Jogotongo. Semoga dapat bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.